Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Anita, NIM 189 dari kelas D angkatan 2019, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah like dan nonton video ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang hukum ekonomi Islam dalam segi filosofi dan ekonomi kapitalis. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu riwayat hidup Yusuf Al-Qaradawi. Nama lengkap dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali. Dia lahir di sebuah desa daerah Saf pada tanggal 9 September 1926. Yusuf Al-Qaradawi seorang anak yatim piatu. Yusuf Al-Qaradawi ditinggal pergi ayahnya pada saat dia berumur 2 tahun. Setelah meninggalnya sang ayah, Yusuf Al-Qaradawi diasuh oleh pamannya Yusuf. Diperlakukan sangat baik oleh pamannya, bahkan dia sudah menganggap bahwa pamannya sudah seperti ayahnya sendiri. Semasa dia kecil, dia sangat disayangi oleh keluarga dari ayah dan ibunya. Dari perhatian yang sangat baik dan lingkungan keluarga yang tekun. Juga kuat beragama, Yusuf Al-Qaradawi pada umur 5 tahun sudah mampu menghafalkan Al-Quran dengan baik. Kemudian usia belum genap 10 tahun, Yusuf Al-Qaradawi mampu menghafalkan seluruh Al-Quran dan fasih dalam membacanya. Itu dikarenakan pengetahuan tentang ilmu tajwid. Tidak hanya itu, Yusuf Al-Qaradawi memiliki suara yang sangat merdu saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Riwayat pendidikan yang ditempuh selanjutnya yaitu di Ma'had Tantan selama 4 tahun dan dilanjutkan sekolah tingkat menengah selama 5 tahun. Kemudian Yusuf melanjutkan di perguruan tinggi Universitas Al-Azhar di Kairo. Yusuf mengambil jurusan studi agama di Fakultas Usuluddin dan mendapatkan Syahada Aliyah di tahun 1952 sampai 1953. Tidak hanya itu, Yusuf Al-Qaradawi juga menjadi lulusan terbaik. Kemudian pada tahun 1957, Yusuf masuk di Ma'had Al-Buhus wa Hadirat Al-Arabiyah dan mendapatkan diploma tinggi dalam bidang bahasa dan sastra. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan dan juga produktif untuk menulis semua gagasan dan pemikiran dari segi hukum maupun masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Hingga pada saat ini, Yusuf Al-Qaradawi menghabiskan masa hidupnya dengan cara menulis dan mengarang buku. Di antaranya buku-buku tersebut adalah Al-Halal wal Haram, Al-Ibadah fil Al-Islam, Huda Islam, dan masih banyak yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian hukum Islam. Hukum ekonomi Islam yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, nilai-nilai Islam menjadi dasar aktivitasnya dan kegiatan ekonomi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Di antaranya adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis dan as-sunnah, yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Dasar yang pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang mencangkup persoalan ekonomi Islam, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara garis besar, ayat-ayat Al-Quran memberikan panduan secara umum untuk menjadi dasar kepada prinsip-prinsip yang lebih khusus. Dengan dijadikannya Al-Quran sebagai rujukan utama, maka kegiatan ekonomi Islam dan ilmu berdasarkan dari wahyu Allah. Dengan kata lain, Allah sudah menentukan cara benar bagaimana manusia sepatutnya untuk bertindak dalam segala bidang kehidupan. Hal ini dikarenakan Allah Maha Menciptakan dan Allah juga yang mengetahui jalan terbaik bagi makhluknya. Dasar yang kedua yaitu hadis dan sunnah. Hadis atau sunnah adalah suatu perkataan atau perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Biasanya panduan umum diberikan dalam Al-Quran, diuraikan kembali secara jelas melalui sunnah. Dasar hukum ekonomi Islam selanjutnya yaitu ijma'.
Jika suatu persoalan tidak dijelaskan melalui Al-Quran dan Sunnah, maka para ulama dianjurkan untuk berijtihad, bertujuan untuk memberi solusi atas persoalan tersebut dengan esensi hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Jika persoalan itu dilakukan musyawarah dan kemudian mendapatkan persetujuan secara universal, maka hukumnya adalah ditetapkannya secara ijma' dan tentu sah digunakan di mana-mana. Dasar-dasar hukum ekonomi Islam yang terakhir yaitu qiyas. Pokok yang terakhir yaitu qiyas atau ijtihad adalah seseorang atau sekelompok kecil ulama melakukan hukum mengenai salah satu persoalan. Kemudian hukum ditentukan dengan 3 sumber hukum yang ada di sebelumnya. Selanjutnya yaitu filosofi hukum ekonomi Islam. Sistem hukum ekonomi Islam berdasarkan sistem ekonomi lain dalam aspek dasar filosofi dan ciri-ciri. Dasar filosofi dalam hukum Islam ditentukan oleh Allah, sedangkan sistem ekonomi yang lain berdasarkan ideologi atau filsafah manusia. Dalam ekonomi Islam, para tokoh Islam sudah mengurangi persoalan-persoalan dalam berbagai spesifik. Dan berikut ini adalah ringkasan ulang mengenai dasar filsafat ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pemilik mutlak adalah hak Allah. Segala yang ada di dalam ini termasuk manusia sendiri adalah milik Allah. Secara mutlak hal ini dijelaskan berkali-kali dalam Al-Quran seperti Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berarti kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 juga menyatakan yang berarti kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Quran surat At-Taha ayat 20 juga mengatakan kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara kedua dan semua yang ada di tanah. Pernyataan dari Al-Quran tersebut merupakan konsep tauhid karena manusia wajib mengenai bahwa Allah mengimani bahwa Allah itu esa. Filsafat ekonomi Islam selanjutnya yaitu ekonomi sebagai ladang ibadah. Tujuan dari sistem ekonomi yaitu untuk memberikan kesejahteraan untuk umat Islam di dunia ini. Sementara itu, tujuan ekonomi Islam sangat jauh dari itu, di mana kesejahteraan yang akan diperoleh yaitu kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Filsafat ekonomi Islam selanjutnya yaitu kebebasan persaudaraan dan keadilan, di mana agama Islam setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak selama tindakannya tersebut sesuai dengan perintah Allah. Karena hakikatnya manusia adalah seorang khalifah Allah dan kebebasan seperti ini dinamakan kebebasan terbatas berdasarkan nilai-nilai akhlaknya. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis sebagai sistem ekonomi yang muncul pada abad 16 yang didorong oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa ditandai dengan peralihan dari dominasi modal perdagangan di atas modal dari industri yang menuju arah dominan modal industri pada modal perdagangan. Sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebebasan memiliki harta dengan cara perorangan. Hak yang dimiliki individu adalah suatu hal yang mutlak tanpa memandang bagaimana cara diri mendapatkan dan menggunakannya. Yang kedua yaitu persaingan bebas. Persaingan bebas ini juga terjadi antara produsen dalam menghasilkan sebuah produk persaingan. Persaingan juga bisa terjadi antara sesama karyawan dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu kebebasan penuh. Sistem kapitalis sangat identik dengan kebebasan yang bisa dianggap sebagai iklim paling sesuai dengan kapitalis. Liberalis yaitu suatu paham yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan di dunia ini mempunyai hak-hak untuk kebebasan seperti yang diinginkan. Yang keempat yaitu mementingkan diri sendiri. Aktivitas suatu individu diyakini tidak akan membawa keributan tanpa akan membawa kemakmuran bangsa. Asumsi ini dianggap menjadi nilai utama dalam sistem kapitalis karena individu dianggap paling mengerti apa yang terbaik
untuk dirinya. Yang kelima yaitu mekanisme harga sebagai penentu. Sistem kapitalis meletakkan sistem pasar sebagai salah satu sistem yang membawa kemakmuran bagi masyarakat. Proses mekanisme ini akan selalu meletakkan ekonomi di posisi efisien. Dan yang terakhir yaitu campur tangan pemerintah. Yang minimum. Peran pemerintah dalam sistem kapitalis sangat diminimaliskan karena setiap individu selalu ingin melakukan aktivitas ekonomi dengan efisien. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yaitu suatu sistem ekonomi yang didasari oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut tentunya diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Lahirnya ide sistem ekonomi Islam didasari pada pemikiran agama yang lengkap dan juga sempurna. Islam bukan hanya memberikan penganut aturan-aturan tentang ketuhanan dan keimanan saja, tapi Islam juga memberikan jawaban untuk masalah yang dihadapi manusia. Salah satunya yaitu tentang ekonomi. Prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umar Kapra di antaranya yaitu 1. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah pondasi keimanan umat Islam. Dari sini kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini dibuat dan diciptakan dengan sengaja, bukan hanya kebetulan, tapi dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu prinsip khalifah. Manusia adalah khalifahnya Allah di dalam muka bumi ini dengan dibekali jasmani dan rohani supaya bisa berperan aktif dalam kekhalifahannya. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Keadilan yaitu prinsip utama bagi agama Islam. Implikasi dari prinsip-prinsip lain yaitu sumber pendapatan dengan cara yang halal dan talbiyah, memenuhi kebutuhan pokok manusia, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, pertumbuhan dan juga stabilitas. Pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan dari kedua sistem. Dari beberapa aspek pemikiran mengenai praktek ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, ada 3 hal yang menjadi sorotannya yaitu yang pertama, praktek transaksi keuangan dan posisi mengenai sistem bunga. Yang kedua, pemikiran mengenai keadilan, distribusi dan implikasi kebijakan. Yang ketiga yaitu pemikiran mengenai landasan moral bagi setiap kegiatan dan keputusan dalam ekonomi. Ekonomi Islam juga sebenarnya bukanlah sebuah sistem yang benar-benar otentik atau berbeda dari luar himpunan sistem ekonomi yang dijalankan di dunia. Perbedaan dari segi ekonomi Islam diantaranya yaitu yang pertama, ekonomi Islam dipercaya sebagai integral dari ajaran agama Islam sendiri. Oleh karena itu, ekonomi Islam langsung bersumber dari Allah. Yang kedua, ekonomi Islam bisa dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan cuma mengatur kehidupan ekonomi di dunia, tapi juga mengatur kehidupan di akhirat. Yang ketiga yaitu konsekuensi dari landasan normatif, yaitu sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tidak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan ajaran Islam.